Halo, ketemu lagi dengan saya untuk mata kuliah Personality Psychology 2. Kali ini, dalam video ini, kita akan membicarakan mengenai psikoterapi client center dari Carl Rogers bersama saya, Esther Widi Andangsari. Melalui video ini, mahasiswa dapat menjelaskan kembali konsep psikoterapi client center dari Carl Rogers. Oke, kita kenalan dulu yuk dengan Carl Rogers. Carl Rogers merupakan orang berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 8 Januari 1902. Kehidupan akademik dan personalnya sebetulnya cukup menarik dan nantinya akan mewarnai teori ataupun konsep dari psikoterapi menurut Rogers yang terkenal yaitu client-centered therapy dan juga teori menarik kepribadiannya yaitu person-centered theory. Pada awalnya, Rogers bukanlah orang yang mendalami psikologi di awal pendidikannya. Namun akhirnya ia menekuni dunia psikologi setelah berkelalang buana ataupun menjelajah ilmu lainnya. Berasal dari keluarga yang sangat religius dan menekankan pentingnya ritual ibadah, serta tinggal di tempat yang terpencil membuat Rogers menjalankan ritual agama dengan ketat, serta akhirnya menyukai bidang pertanian atau agriculture. Nah, berhadapan dengan pertanian dalam kehidupan sehari membuatnya akhirnya masuk ke bidang agriculture ini untuk pendidikan tingginya. Tetapi sayangnya, pendidikan di bidang agriculture tersebut tidak bertahan lama. Rogers pun akhirnya beralih ke bidang teologia dengan masuk ke Union Theology Seminary. Yang menurut saya itu pun tidak mengherankan karena berangkat dari kehidupan sehari bersama keluarganya yang sangat ketat, menjalankan ritual ataupun religiusitas kekristenan. Sekali lagi, bidang teologi ini pun tidak tuntas diselesaikan oleh Rogers setelah ia melakukan perjalanan ke Cina. Disitulah Rogers justru tertarik dengan bidang psikologi dan terinspirasi oleh John Dewey. Dia pun beralih ke Teachers College Columbia University dan menekuni psikologi serta pendidikan di tempat itu. Dan terbukti, pilihan peralihannya ini merupakan jalan akademiknya yang tepat. Selama 12 tahun, Rogers bekerja di sektor profesional untuk menangani anak-anak yang bermasalah secara psikologis. Kau pasti nggak duga ya bahwa sebenarnya awal karir profesional Rogers justru menangani anak-anak yang bermasalah. Ia pun lebih senang menggunakan istilah disorder daripada menggunakan sesuatu yang menunjukkan kegangguan secara psikotik bagi anak-anak ini. Dan berdasarkan pengalaman praktiknya, Rogers kemudian menuliskan buku yang fenomenal yaitu Counseling and Psychotherapy pada tahun 1942. Walaupun ia tidak menuntaskan pendidikan di bidang agriculture-nya, tetapi warna mengenai agriculture atau kesukaannya terhadap pertanian dan alam itu tetap muncul dalam penerapan praktik dan konseling serta psikoterapi ala Rogers. Ia berpendapat bahwa tanaman sebetulnya membutuhkan pendukung yang natural untuk bisa bertumbuh seperti halnya tanah dan matahari. Nah, demikian juga dengan manusia. Manusia juga akan dapat bertumbuh secara natural ketika ia memperoleh kongruen atau autentik, empathy, dan juga unconditional positive regard. Nah, inilah ketiga hal yang sangat khas nantinya di dalam konsep
counseling, dan juga psikoterapi Rogers. Melalui buku konseling dan psikoterapi, Rogers menekankan perubahan terhadap kala itu di masa ia hidup, pasien disebut dengan kata pasien atau klien akhirnya di masa sekarang. Nah, Rogers merubah hal itu. Dia mengganti istilah pasien dengan klien. Kemudian ditekankan juga di dalam buku itu bahwa metode konseling dan psikoterapinya lebih terfokus pada metode non-direktif. Coba kita telusuri client-centered therapy menurut Rogers, yaitu ada 3 hal, condition, proses, dan outcome. Mengenai condition, nantinya ada 3 hal juga, yaitu congruence, unconditional positive regard, dan juga listening empathetic. Congruence merupakan sesuatu yang bersifat genuine apa adanya, menjadi orang yang terintegrasi, dan dia bersikap menjadi orang yang sejati. Seorang terapis yang kongruen adalah orang yang tidak pasif dan juga tidak berjarak dengan kliennya, yang dalam hal ini menekankan tentang tidak bolehnya seseorang untuk menjadi ataupun direktif terhadap kliennya. Seorang terapis bukanlah orang yang menggunakan topeng, adanya kepura-puraan ketika ia menjalin relasi ataupun therapeutic relationship antara terapis dengan kliennya. Dan ini yang justru membuat, menurut Rogers, proses konseling dan psikoterapi akhirnya bisa berjalan dengan baik dan membuat klien bisa berfungsi lebih optimal lagi. Di mana congruence itu harus terdiri atas feeling yang apa adanya di dalam diri terapis, adanya kesadaran penuh atau awareness, serta ekspresi. Yang kedua dari condition adalah unconditional positive regard. Ini merupakan satu konsep yang cukup terkenal di dalam psikoterapi Carl Rogers. Terapis yang unconditional positive regard adalah seseorang yang menunjukkan kehangatan relasi antara klien dan juga terapisnya. Ia bersikap positif dan menerima secara positif juga sikap-sikap atau ekspresi emosi yang ditunjukkan oleh klien. Dan tentunya kalau menurut saya, ini pasti sangat membutuhkan kesabaran dan keseriusan untuk menyimak apa adanya diri si klien. Terapis dalam hal ini merupakan orang yang non-possessive warm, ya. Jadi bukan orang yang menerima atau peduli secara posesif, tetapi justru menunjukkan acceptance, yaitu kepedulian dan penerimaan orang lain tanpa harus memiliki orang tersebut. Regard dalam hal ini berarti adanya relasi yang dekat dengan terapis dan memandang klien sebagai orang yang penting, bukan sekedar menjadi objek karena dia merupakan orang yang harus dibantu atau dilayani oleh seorang terapis. Dan positif berarti relasi yang ada itu bersifat hangat dan penuh dengan kepedulian. Hanya dari relasi ini saja pun sebetulnya sudah memberi sumbangan untuk membuat klien bisa menikmati dirinya sendiri dan akhirnya berproses untuk menjadi the fully person function. Dan unconditional berarti relasi positif itu bukan mengharapkan timbal balik. Jadi benar-benar sesuatu yang tulus diberikan oleh seorang terapis supaya klien itu akhirnya bisa kembali berfungsi secara optimal. Yang ketiga yang juga penting adalah empathetic listening. Empati ada saat terapis merasakan apa yang dirasakan oleh klien dan menyampaikan persepsi terapis tersebut kepada klien. Ketika klien dipersepsikan sedang mungkin merasakan emosi negatif seperti sedih atau marah, itu disampaikan persepsi itu terhadap klien dengan pernyataan yang bersifat netral ataupun tenang.
sehingga akhirnya klien nantinya aware terhadap apa yang sebetulnya dirasakan oleh orang lain tentang dirinya sendiri. Empati berarti terapis melihat sesuatu dari sudut pandang klien, sehingga klien merasa tidak dihakimi atau dinilai, dan ini merupakan hal yang sangat penting di dalam proses psikoterapi. Penting menggunakan teknik empathetic listening, karena terapis betul-betul harus menyimak klien dan mengutarakan kembali apa yang dirasakan oleh klien. Dalam beberapa video yang ada dari sumber lain, terlihat sekali Rogers ketika sedang berbincang dengan klien, ia sangat serius menyimak kliennya dan hanya sangat sedikit sekali mengatakan sesuatu, dan yang dikatakannya pun sesuatu yang bersifat empathetic listening, mengutarakan kembali kepada klien persepsi dirinya tentang apa yang dirasakan oleh klien. Tetapi kita harus berhati-hati membedakan empati dengan simpati, karena sebetulnya simpati hanya menunjukkan perasaan belas kasihan pada orang lain. Sementara empati di situ ada awareness, ada persepsi kita tentang apa yang dirasakan oleh orang lain. As if seakan-akan kita adalah si klien itu, tetapi secara kesadaran penuh. Di dalam bagian proses, di sini merupakan semacam continuum dari yang most defensive hingga most integrated, sehingga Rogers menuliskan ada 7 tahapan dalam proses psikoterapinya. Yang pertama, tidak bersedia berkomunikasi, ya karena mungkin awalnya merasa ada jarak atau merasa kurang nyaman dan belum bisa terbuka terhadap terapis. Yang kedua, belum mau membicarakan perasaannya, tetapi sudah bersedia untuk membicarakan tentang eksternal objek dan orang lain. Dan pada tahap ketiga, sudah mulai bicara tentang dirinya sendiri, walaupun itu hanya sebagai objek, belum masuk ke dalam perasaan yang. Nah, yang tahap keempat, barulah di situ klien bisa berbicara mengenai perasaannya yang mendalam tetapi masih di masa lalu, bukan at the present atau saat ini. Ya, dan ini karena continuum, maka nanti secara halus atau slightly ia pun bisa masuk pada tahap 5, yaitu menunjukkan ekspresi perasaannya pada saat ini. Nah, ini dalam tahapan seperti ini sebetulnya penting sekali relasi yang tadi di dalam yang sudah dibicarakan sebelumnya, yaitu adanya unconditional positive regard, congruent, dan juga empathetic listening. Yang keenam, sudah mulai terlihat congruence pada diri klien, menunjukkan adanya kesadaran, bisa mengekspresikan emosinya secara terbuka, serta mulai mengembangkan unconditional positive regard, yaitu menerima dirinya apa adanya, tanpa judgment, dan tanpa harus mengharapkan timbal balik dari orang lain. Dan yang terakhir, akhirnya klien dapat berfungsi secara penuh menjadi person of tomorrow. Untuk outcome, targetnya adalah menjadi klien yang kongruen, yaitu less defensive dan terbuka terhadap berbagai pengalaman. Dan ini akan ditunjukkan antara real self dan ideal self, di mana semula adanya gap yang cukup besar antara real self dan juga ideal self. Kemudian di dalam outcome dalam psikoterapi Rogers diharapkan gap ini pun akan menjadi kecil atau sangat kecil, gap antara real self dan juga ideal self si klien. Assignment kecil, cobalah kamu membaca bagian person of tomorrow menurut Carl Rogers. Kemudian renungkan dan tuliskanlah person of tomorrow mana yang ingin kamu raih agar diri kamu bisa menjadi individu yang lebih baik. Apa yang ingin kamu lakukan agar menjadi pilihan person of tomorrow itu? Ingat yang pilihan kamu tadi ya, setelah membaca person of tomorrow. Ingat kembali juga prinsip congruent, unconditional positive regard, dan bersikap empathetik terhadap orang lain sehingga kamu benar-benar bisa menjadi person of tomorrow. Thanks for watching.